Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum hadir semua ya teman-teman. Belum, Pak. Masih taraweh mungkin ya. Gimana puasanya teman-teman? Lancar nggak nih? Aman aja, Lancar, Pak. Pak. Alhamdulillah ya. Belum Lancar, pernah Pak. belum pernah jebol ya. Aduh, Dio bolong, Pak. capek. Lancar saya, Pak. Iya, alhamdulillah kalau lancar ya. Dio, kamu bolong semua, Dio. Kadang biasanya kalau orang eh kerja gitu ya, capek gitu, kadang ada jebolnya. Tapi kalau orang kantorannya enggak mungkin ya, kalau di back end. Di back office maksudnya, di back end. Udah Bapak kayak mau. nanya, Bapak nanya begitu, saya bingung jawabnya. Iya, iya. Wih, keren tuh. Mas Dio tinggal di mana kemarin? Saya sih di Serpong, Pak. Tapi saya sekarang lebih sering di Cilegon, Pak. Oh, Cilegon ya. Iya. Mas Dio, Serpong. Kemarin belum saya tanya ya. Iya, belum, Pak. Saya kemarin sibuk, Pak. Wih, luar biasa, eh. Hei, itulah, Pak, namanya hidup, Pak. Sampean kerja di Cilegon. Saya memperkerjakan orang sebenarnya, Pak, Wih, di di Cilegon ini. ya, Buka jadi usaha lah. usaha apa Iya. itu? Startup. Enggak sih Pak. Kalau yang sekarang berjalan tuh batu bara sih Pak. Nanti yang bulan ini kemungkinan buka biar. Itu doang. Batu bara. Iya. Keren banget loh. Wih, iya sih Pak. Kita sih tambang ini Pak. Tambang rakyat Pak. Nggak Pak, yang terlalu gede. maaf ya, saya Ya, off mic dulu ya, lagi terawih, masih terawih Pak. siap, siap. Lagi tarawih aja sempet ini ya. Join Mas Aditya, keren. Iya, iya. Lanjut. Ya cuma kecil-kecilan aja sih Pak. Tambang rakyat soalnya. Oh. Keren ya. Di itu berarti kalau di Cilegon di Krakatau, enggak? Kalau itunya. eh Kalau Krakatau sih Om sih. Om saya. Oh, oke. Komisaris. Seharusnya. Ya. Tak. Ya, ya. Cuma Krakatau doang sih Pak. Iya, Cilegonnya Yang baru Krakatau. sih Lotte doang. Iya. Assalamualaikum, Pak. Maaf baru gabung. Waalaikumsalam. Siap, Khairi. Habis taraweh Pak, pulang kerja ini. Biasa, Pak. Habis sholat tarawih. Oh, taraweh beneran. Iya, cuma 8 rakaat doang. Iya, iya, iya. 11 ya. Heeh. Iya, nggak apa-apa. Oke, masih ada lagi. Baru 8 ya. Baru 7 orang berarti. Kita mulai aja kali nggak apa-apa ya. Karena 7 10 ya. Nggak apa-apa. Jadi tiga orang yang belum hadir. Menurut yang menurut kehadiran minggu kemarin ya. Kemarin baru 10 yang hadir dari 17 mahasiswa. Oke, kita mulai aja absen dulu ya. Ahmad Nur Widianto, nggak ada ya. Aditya Fikri, hadir. Hadir Aditya Fikri, hadir ya tadi ya. Oh lagi sholat, sorry. Atta Daifatin, ah, ya, lagi di masjid juga. Dio Aristo, hadir ya. Hadir Pak. Hasbi Allah, Hasbi Allah. Hasbi kemana, Ri? Nggak ada. Bentar, Pak. Saya cat dulu dah. Takutnya belum masuk, dia belum tahu infonya. Ya, takut, takut belum tahu ya. Oke. Siapa? Muhammad Amin Rizki. Muhammad Amin Rizki juga belum. Ntar saya coba di grup juga ya.
Di grup. Bener kan ya grupnya yang itu ya? Yang pemberanian mesin. Ya. Iya Pak, benar Pak. Oke. Tadi sampai ke ya Allah Muhammad Amin Rizky. Belum ya. Muhammad Arkan Putra Malifa. Belum hadir juga dari kemarin belum hadir. Muhammad Zaki Pratama. Belum. Rama Surya Lanang. Rifki Reza Mahesa. Hadir, Pak. Salma Damar. Suwanto. Yudi Eko Susanto. Belum juga. Yusi Nur Halimah. Nggak ada. Zikri Firmansyah. Hadir Pak. Oke. Muhammad Hoiri. Hadir. Hadir Pak. Arkan Putra. Arkan belum. Belum ya. Nggak kelihatan ya. Oke. Ya, kita sudah di pertemuan kedua ya, teman-teman ya. Jadi karena minggu kemarin libur, sekarang kita pertemuan dua. Nah, untuk mengejar eh, satu pertemuan, apakah bisa di minggu ini, teman-teman? Hari Sabtu atau hari Minggu? Saya kembalikan nih ke teman-teman, mau atau enggak. Kalaupun nggak mau, nggak apa-apa. Nanti kita di akhir gitu. Tapi eh, agar tidak beda gitu ya dengan yang kelas reguler. Biasanya saya kejar di minggu ini, di minggu sekarang atau minggu nanti gitu. Jadi tidak tertinggal gitu ya. Jadi bareng gitu. Ada yang berkenan nggak kalau hari Sabtu atau Minggu, teman-teman? Pertemuan ketiganya nanti. Saya kembalikan. Votingnya mana yang banyak, Pak? Ya, boleh. Mau di grup saya itunya, saya sampaikan ya, atau di sini aja langsung. Di grup aja sih, Pak, karena kan di sini banyak yang belum hadir, jadi Deal. biar sama Oke. rata gitu Oke, votingnya. Mas Dio. Oke. Ya, terima kasih Mas Dio masukannya ya. Jadi Sama-sama, Pak. eh, jadi kalau kalau menurut saya gitu ya, mendingan mendingan kita adakan gitu perkuliahan itu di minggu ini juga pertemuan ketiganya gitu. Jadi biar biar barengan lah. Iya, biar nggak ini nanti di akhir kan Betul. banyak sibuknya biasanya. Lebih Gitu cepat, ya. lebih bagus. Betul. Betul ya, belum ada tugas-tugas nanti ya. Banyak. Eh
Oke, sekarang kita pertemuan kedua masuk ke pengantar pemrograman Python. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai machine learning ya atau pembelajaran mesin. Ada yang bisa bantu apa namanya? Menyampaikan gitu. Apa sih itu machine learning atau contohnya seperti apa gitu? Kita diskusi teman-teman. Ada yang berani menyampaikan? Saya yakin teman-teman tahu gitu, cuman nggak berani gitu. GPT Pak, Apa? GPT. Apa Mas Tata? Suaranya kecil. Pak, GPT Pak. Oh, ya kecil ya. Kecil, kecil. Oh, GPT ya tadi. ya itu GPT. Chat GPT contohnya. Oke. Reflek, Ah, gitu lah. ya, jadi apa tuh machine learning? Hoiri bisa menyampaikan Hoiri? Apa Pak? Ntar dulu Pak, lagi searching Pak. Searching dulu. Oke. Sudah. Oke, nggak apa-apa. Eh Muhammad Zaki Pratama hadir. Oke, Muhammad Zaki. Terima kasih. Ya, jadi eh machine learning itu ya cabang dari AI ya. Jadi artificial intelligence ya. Jadi yang seperti kalau di eh, apa Shopee gitu ya atau di media sosial Facebook, YouTube gitu ya. Kalau kita apa namanya belanja misalnya kita mau cari sepatu gitu ya, muncul muncul di halaman depan kita langsung muncul rekomendasinya sepatu gitu, AI ya. Gitu ya. Ini cabang juga gitu ya, machine learning gitu. Nah, cuman kalau di machine learning itu memang lebih kepada eh, algoritmanya gitu. Jadi nanti modelnya ya, model algoritmanya gitu. Seperti itu ya. Ya contohnya ChatGPT juga bisa katakan machine learning atau eh, tentang eh, apa namanya eh, prediksi ya, tentang prediksi, tentang klasifikasi juga bisa gitu ya. Kalau nanti kita akan coba di text mining ya, text mining gitu. Atau nanti kita coba juga di algoritma-algoritma ya prakteknya. Oke, kalau Python teman-teman sudah pernah install atau sudah pernah mendengar, sudah pernah membuat project mungkin? Izin Pak, baru hadir ya Pak. Hasbi Allah. Oke, Hasbi harus dicat dulu. Lagi ini kayaknya, lagi tadarusan ya. Ya ini Pak nih, ada berisik juga Pak, mohon maaf. Oke, oke, oke. Lanjut ya. Ya, jadi teman-teman, nanti kita akan mempraktekannya di
bisa di Google Colab ya atau di Jupyter Notebook. Tapi saran saya di Jupyter Notebook ya di Anaconda ya. Ada yang tahu? Ada yang pernah pemrograman Python? Belum ya, karena masih semester 2 mungkin. Kecuali yang sudah berkecimpung di dunia pemrograman. Mau kemana teh? Ya, oke, kita lanjut aja. Ini udah kelihatan belum, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Nah, ini kenapa harus Python gitu? Gitu ya. Ya, karena Python ini bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Gitu ya. Jadi eh, beda ya dengan pemrograman yang lain. Kemudian penulisan sintaks lebih sederhana dan tersedia banyak library. Jadi eh, dia tuh kalau misalnya kita butuh library-nya, kita tinggal install teman-teman. Gitu ya. Ya perintahnya pip ya, pip install gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian Python ini juga open source ya. Open source itu gratis ya teman-teman, gratis dan bisa dikembangkan ya. Kemudian cross platform ya. Jadi platformnya eh, bisa di apa namanya dikolaborasikan gitu ya dengan yang lain. Kemudian biasa digunakan oleh data analis ya, data engineer, data scientist, business intelligence, machine learning engineer. Nah ini masing-masing tugasnya berbeda teman-teman ya. Data analis berbeda gitu ya. Data analis itu lebih ke menganalisa datanya. Ya. Jadi misalnya datanya itu eh, ada yang kurang atau sudah kira-kira sudah lengkap atau belum gitu ya. Nah, nanti dari data analis ini diberikan ke data engineer gitu untuk dibuatkan misalnya aplikasi. Gitu ya. Kemudian data scientist juga ini lebih kepada eh, menganalisa data ya. Nanti dia bikin visualisasinya juga gitu. Misalnya dibikin eh, apa namanya grafik ya. Itu data scientist. Misalnya tentang virus COVID kemarin gitu ya. Nah ini si data scientist juga eh, yang melakukannya gitu ya. Tren sudah berapa banyak gitu yang terjangkit gitu ya. Nah, itu data. Dan bisnis intelijen, nah ini lebih kepada eh, menganalisa bisnis ya, teman-teman ya. Jadi mempelajari bisnis-bisnis ya. Jadi misalnya teman-teman menganalisa perusahaan ya, misalnya ya. Misalnya perusahaan A ini kenapa bisa melonjak gitu ya penjualannya. Nah, itu bisa namanya bisnis intelijen atau ke saham juga bisa, teman-teman ya. Kemudian machine learning engineer. Nah, ini di sini ya. Jadi kalau machine learning ini eh, kita bisa membuat aplikasi ya. Bisa membuat aplikasi atau eh, apa namanya? Suatu perangkat ya. Di dalamnya ya pasti ada data-data historinya, teman-teman ya. Kalau machine learning pasti ada data history. Seperti itu. Sama seperti AI ya. Dia nggak akan bisa jalan kalau misalnya nggak ada datanya, data historinya. Ya, makanya ada training data dan eh, testing data nanti, gitu. Jadi dipelajari dulu tuh dari datanya, di testing gitu ya, si eh, apa data ininya, data apa namanya data testingnya, gitu ya. Kemudian ini cocok untuk pemula, ya, karena eh, ya itu sederhana sintaksnya. Kemudian kita googling juga banyak ya, teman. Kemudian sederhana tapi powerful gitu ya. Jadi bisa bisa macam-macam lah. Bisa
eh, aritmatik ya, bisa matematika ya, bisa bisa logika juga gitu ya, bisa visualisasi ya, bahkan bisa menganalisa gambar. Misalnya eh, apa yang kemarin viral itu kan, bukan viral ya, namanya eh, detecting masker ya, siapa yang menggunakan masker atau enggak gitu ya. Nah, itu pun menggunakan Python ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dari gambar pun bisa, dari video bisa gitu ya. Di Python ini fleksibel. Cara kerjanya tapi eh, lagi-lagi dia ke angka, teman-teman. Jadi dari gambar itu dibuat angka. Itu ya. Oke, ini keunggulan Python ya, readability ya, di mudah dibaca ya atau dipahami, teman. Kemudian efisien. Nah, ini memiliki library yang lengkap gitu ya, sehingga penulisan coding dapat lebih sederhana. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak codingan ya, tapi kita panggil library-nya aja. Nah, itu makanya kenapa disebut sederhananya itu seperti itu ya. Jadi kita panggil library, dia lanjut gitu ya ke codingan selanjutnya. Kemudian multifungsi. Nah, ini dengan menggunakan Python dapat membuat website tuh kan, aplikasi bidang robotika pun bisa gitu ya, dan aplikasi bidang kecerdasan buatan. Nah, ini AI. Tuh, jadi banyak fungsinya ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat website ya, tapi di robotika, di AI juga bisa. Kemudian interoperabilitas ya. Ini mampu berinteraksi dengan bahasa pemrograman lainnya. Jadi bisa bisa ke API-nya bisa gitu ya. Gitu. Kemudian dukungan komunitas. Nah, ini Python merupakan program open source ya, dan komunitas Python sangat aktif dalam melakukan pengembangan. Jadi memang ada komunitas Python gitu ya, ada komunitas atau apa namanya, pengembang ya. Jadi kalau misalnya ada yang menemukan nih, misalnya library gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan gitu Python. Contohnya seperti aduh, di text mining itu sastrawi ya, teman-teman. Nah, itu sastrawi juga bisa gitu. Itu hasil dari pengembangan ya. Jadi misalnya eh, cara menghilangkan imbuhan, misalnya menggunakan ya, menggunakan itu jadinya nanti guna doang. Karena mengdankannya itu nggak berarti. Nah, itu pun eh, merupakan ini ya, apa, pengembangan, teman-teman. Gitu. Nah, itu keunggulan Python. Kemudian penerapan Python pada projectnya. Nah, ini contohnya data exploration gitu ya. Jadi mengeksplor data ya. Nah, ini scraping, mengambil data dari website. Terus crawling, kemudian data mining gitu ya. Nah, kalau crawling ini kita bisa ambil data dari Facebook atau Twitter. Nanti kita coba. Nanti kita ada prakteknya. Bagaimana cara crawling, teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman udah nggak sabar pengen praktek ya, teman-teman. Tapi memang harus disampaikan eh, teorinya, teman-teman. Jadi bukan hanya langsung praktek. Kita tidak seperti kursus ya, seperti yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan gitu. Kalau di kalau di kursus itu mungkin bisa bisa mahir ya, karena dia langsung praktek dan eh, fokus ya. Tapi kalau di kuliah itu nggak sebanding ya dengan kursus. Nanti bagaimana teman-teman mengembangkannya gitu ya. Nanti kita coba crawling ya. Kemudian coding udah pasti, query juga udah pasti. Query ya, ini key ya harusnya ya. Saya salah. Kemudian data pre-processing. Nah, ini berarti sebelum diproses gitu ya, itu ada proses lagi. Jadi sebelum masuk ke proses
selanjutnya itu ada proses sebelumnya, yaitu seleksi fitur ya. Jadi fitur itu udah saya sampaikan belum ya? Fitur mungkin nanti ada. Kemudian apa class balancing ya. Jadi eh, seimbang nggak sih ini kelasnya gitu. Jadi kelas kelas itu kelas misalnya ada kelas kalau di sentimen analisis ada kelas bukan sentimen analisis, tapi misalnya ada kelas eh, kalau di kita itu ada kelas OPD misalnya ya, atau kelas tinggi dan kelas eh, pendek misalnya gitu ya. Nah itu, jadi seimbang tuh angkanya, seimbang atau enggak gitu. Di kelas tinggi ini ada 20 misalnya. Nah kelas si pendek itu misalnya cuma 5 berarti nggak seimbang gitu ya. Nah itu seperti itu. Kemudian ada visualisasi data. Nah visualisasi data ini ya grafik gitu ya atau eh, diagram pie gitu ya. Nah, itu pun kita nanti akan praktekkan. Kemudian transformasi fitur. Jadi ditransformasi misalnya dari fiturnya teks menjadi eh, angka gitu ya atau integer. Kemudian categorical encoding. Ya. Jadi sama kategorikal. Jadi kategorinya itu juga eh, dijadikan angka. Ya. Kalau kategorikalnya teks. Kemudian data cleansing. Nah ini yang mungkin bisa dikatakan wajib ya. Menangani nilai kosong ya, missing value. Jadi misalnya ada teman-teman punya data mahasiswa misalnya. Nah, di situ ada yang menurut teman-teman penting, misalnya tanggal lahir. Tanggal lahirnya ada yang kosong. Nah, ini akan ditemukan gitu oleh Python. Kemudian menghapus baris terduplikasi. Misalnya ada yang sama persis gitu ya dalam satu baris gitu ya. Misalnya namanya sama, tanggal lahirnya sama gitu ya. Eh, Sampai ke apa namanya nama orang tua misalnya sama, nah itu kan berarti duplikasi. Kemudian data formatting, jadi ada format-format datanya juga. Jadi di format dulu gitu data-datanya. Nah itu data cleansing. Kemudian ada data modeling. Nah ini di dalam machine learning ini juga sudah pasti harus ada algoritma. Jadi melatih data dengan algoritma machine learning. Nah, tadi ya yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ada data training, ada data testing teman-teman. Nah, ini harus dilatih dulu datanya, gitu ya. Di training datanya dulu, baru masuk ke data testing. Nah, di dalam data modeling ini bisa klasifikasi, bisa regresi, bisa prediksi, atau klasterisasi, gitu ya. Jadi misalnya klasifikasi eh, tanaman, gitu ya. Ini masuk ke tanaman apa nih, gitu ya. Atau eh, prediksi saham, misalnya ya. Misalnya besok tuh harga saham eh, apa namanya Bitcoin atau apa gitu ya itu bisa diprediksi teman-teman. Kok bisa gitu ya? Bisa tak? Tapi dari data-data sebelumnya, teman-teman. Atau klasterisasi gitu ya. Nah itu tadi klaster ya, ya klaster A, klaster B gitu ya. Nah itu juga bisa. Regresi kalau regresi ada regresi linier gitu ya dan macam-macam ya. Nah ini konsep Python gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau di framework aplikasi web misalnya ya ada itu namanya apa teman-teman, ada yang tahu? MVC ya, model view controller ya. Nah ini juga sama gitu, ini REPL environment. Jadi dia bisa read ya, bisa baca kode ya, codingan kita, terus evaluasi ya, evaluation ya. Kemudian ada print ya, itu untuk menampilkan. Kemudian ada looping gitu ya, pengulangan. Jadi misalnya ada logika, ada if else, itu bisa. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman lagi buka laptop nggak, teman-teman?
Halo? Pak, laptop saya kurang mendukung, Pak. Kurang mendukung. Kata siapa? Iya, Pak, nonton YouTube juga kadang suka ngelek-ngelekan, Pak. Itu mah wifi-nya kali. Enggak, Pak. Cuma bisa nonton YouTube doang, itu pun sama ade doang nonton YouTube. Oh, ya, 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 nggak apa-apa. Jadi, tapi kalau saran saya harus ada ya, Khairi. Bisa pakai HP juga bisa, teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau mencoba Python nih, kita coba buka Colab, Google Colab. Teman-teman lagi di ini nggak? Halo? Iya Pak. Ya, coba Halo, Pak. dipraktekkan. Coba masuk ke Google Colab ya. Ini saya chat ininya nanti. Yang ringan dulu aja, kita pakai Google Colab aja dulu ya. Download dulu, Pak, di Play Store. Atau gimana, Pak? Enggak, di Chrome aja, teman-teman. Siapa? Nih, ininya saya share di chat. Jadi kita ada ini ya, ada apa? Ada selingan untuk prakteknya, teman-teman. Coba buka aja Google Colab, kita coba Python. Lebih enaknya sih install Anaconda, teman-teman. Jadi teman-teman juga tahu nanti struktur Pythonnya seperti apa. Ada yang install Visual Studio Code juga nggak? Bisa juga dari situ, Visual Studio Code. Nah, itu untuk aplikasinya nanti. Kalau pakai aplikasi biasanya nanti di Visual Studio Code gitu ya. Gitu codingannya. Tapi ada library Pythonnya. Sudah buka ini belum? Nah, kalau saya pakainya ini. Kalau saya pakainya Anaconda, teman-teman. Si loading ya, teman-teman. Nah, ini. Ini. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Pak. Ini lumayan sih, hampir 1 giga. Ya, hampir 1 giga ya, teman-teman ya. Di dalam Anaconda itu banyak ini ya Pak, text editor ya. Iya, jadi dia satu paket gitu. Tapi harus install. Misalnya Oracle. Kalau belum harus install. Itu RStudio nih. Ini sama juga RStudio nih. Oke. Bisa dia bisa install di dalamnya ada Orange. Ini Orange juga bagus untuk data mining, teman-teman. Data mining, data scientist, ya, data science bisa juga. Nah, ini kita pakai Jupyter. Kita klik launch. Ini juga ada VS Code gitu ya, kalau mau VS Code di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti kita bisa bikin baru gitu ya, notebook seperti ini. Gitu ya. Ini Python-nya versi 3. Nah, tadi seperti yang di paparan, coba di paparannya. Bikin A sama dengan 2 plus 3 gitu ya. A sama dengan 2 plus 3 gitu ya. Print A. Nah, ini. Jadi dia akan tampil langsung gitu ya. 5 gitu ya.
Atau bisa juga langsung gini, print, kita buat gini, hello world, gitu ya. Ini juga bisa. Sorry, gitu ya. Ini juga bisa. Intinya kalau yang print ini untuk menampilkan ya teman. Kalau di codingan yang lain biasanya echo ya, echo, echo ya teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya apa eh, mau yang lain pun bisa gitu. Visualisasi juga bisa. Nanti kita akan praktekkan teman-teman. Seperti itu pengenalan dulu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman keberatan install Jupyter Notebook ya. Nah, ini di Google Colab juga bisa. Ini ya yang penting ada internetnya teman-teman ya. Kalau misalnya seperti ini ya. Nah, ini juga bisa. Sama ya. Sama teman-teman ya. Seperti ini. Misalnya halo gitu ya. Kalau ini kan dia langsung otomatis nih. Nih, kalau di Colab dia otomatis. Runningnya yang ini, running. Kayaknya saya harus matikan ini, matikan video dulu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi mau di collab juga bisa, gitu. Oke, sudah dipraktekkan belum, teman-teman? Belum ya? Udah sempet nyoba Pak di kolektor kan. Ya, harapan saya sih teman-teman ngulik ya, ngulik Python-nya. Jadi mau di Jupyter Notebook, mau di collab ya, teman-teman browsing gitu ya. Jadi eh apa namanya, karena sudah diperkenalkan gitu, sudah diperkenalkan ya teman-teman coba cari gitu ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Karena kita hanya 1 jam teman-teman ya. Kalau misalnya di eh, di bulan Ramadan ini kita hanya satu jam belajarnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu pengenalan aja teman-teman. Jadi eh, harapan saya teman-teman coba pelajari gitu ya di Python-nya, bebas mau di Visual Studio Code juga bisa ya. Misal Python boleh. Misalnya saya terbiasa di VSC gitu ya, Visual Studio Code gitu ya. Silahkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tipe data Python ya. Jadi hampir sama gitu ya. Ada integer, ada float ya, ada string, str, ada boolean ya, ada casting atau ada list. Nah, kalau yang integer ini tahu nggak teman-teman? Integer itu apa sih teman-teman? Saya akan coba tanya-tanya ya gitu karena bukannya saya eh, bukan karena eh, saya tuh pengennya interaktif teman-teman ya. Jadi eh, misalnya saya nggak tahu, misalnya nih saya nggak tahu, saya bisa tanya-tanya ke teman-teman gitu. Jadi kita sharing gitu ya, teman-teman. Jadi bukannya hanya mendengar aja teman-teman, karena eh, apa ya, enaknya sih interaktif. Jadi hidup gitu kelasnya, gitu teman-teman. Jadi saya juga kalau di offline juga seperti itu ya. Jadi saya tanya tanya ke teman-teman gitu, terus ada yang nanya gitu. Kalau saya nggak bisa jawab juga, ya mungkin ada teman-teman yang bisa jawab. Karena memang kemampuan kita terbatas ya, teman-teman ya. Setuju nggak teman-teman? Gitu ya. Iya Pak. Kalau ya integer tahu nggak Baik, Pak. teman-teman? Integer tahu nggak?
Enggak apa, bilangan bulat atau negatif. Waduh, ada tulisannya. Membuat Ah, bilangan bulat dengan positif dan negatif. misalnya, teman-teman. 1 - 1. Ya, jadi selain teks ya, teman-teman ya. Integer ya. Jadi dari 0 sampai 9 ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu integer. Kalau floating, ya, float ya. Itu kayak desimal ya. Jadi ada komanya misalnya eh, apa namanya biasanya akunting ya, biasanya ya. Biasanya di harga gitu ya. Nah, itu float ya tipenya. Terus string. Nah, string ini bisa angka, huruf, bisa simbol ya, teman-teman. Campuran. STR itu string ya, teman-teman ya. Kemudian boolean. Nah, ini logika ya. Jadi kalau kalau misalnya ada eh, dia tuh true atau false gitu. Itu logika ini. Boolean. Kemudian casting. Nah, ini pengubahan tipe data nih dari integer ke float gitu. Ini bisa dilakukan di Python gitu. Ya, kemudian ada list. Nah, ini daftar elemen atau array. Array tahu nggak, teman-teman? Ini dasar nih, dasar-dasar untuk codingan, teman-teman ya. Jadi Tahu Pak, tahu apa tuh pengulangan bukan Pak? array? Iya, yang dia pakai ada sistem pengulangan gitu Pak untuk array. Bener nggak Pak? Ya, kalau itu pengulangan bisa di eh, Pengelompokan bukan, Pak? ya, array itu pengelompokan ya. Jadi array itu misalnya gini, array itu 0,1, 0,2, 3 gitu ya. Jadi deret lah, kayak deretan angka atau ya deretan lah. Gitu, teman-teman ya. Kalau kalau pengulangan itu mungkin ke looping ya namanya. Gitu. Jadi bisa misalnya array itu bisa di looping, bisa. Itu ya, teman-teman. Ya, kalau salah, saya salah gitu sanggah aja, teman-teman. Tapi Oke yang Pak, makasih Pak. yang yang saya tahu seperti itu ya, array itu ya. Jadi enggak satu ya. Oke? Itu list ya atau array. Oke, teman-teman? Ada yang tanyakan, teman-teman? Sampai di sini? Aman ya? Masih ya aman ya? Aman lah. Pak, teman-teman. Iya. Kalau Mas Dio ya tadi ya, yang di Batu Bara, Mas Dio, Hadir, Pak. hadir, Mas Dio. Kalau Mas Dio tuh ngoding juga nggak? Sama Atau sekali saya dari nol, Pak. oh dari nol? Ya nggak apa-apa. Mas Dio itu berarti lebih bisa jadi bisnis intelijen loh, Mas Dio. Keren itu. Jadi saya bisa analisa gitu, Pak. Iya, harga apa tuh batu bara. Jadi lebih lebih simpel, lebih cepat ya. Iya, jadi si Mas Dio ini sudah bisa memprediksi harga batu bara gitu. Itu Oh. bisa pakai ini. Tapi ya PR-nya itu di datanya. Misalnya Mas Dio itu mengumpulkan data 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir lah. Harga-harga Oh, batu bara. Iya, paham, 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 paham. gitu. Jadi si Mas Dio bisa jadi bisnis intelijen batu bara nih gitu. Kalau di sini ya, kalau di mata kuliah ini gitu. Siap. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa Mas Dio karena dulunya apa? SMK, SMA atau apa? SMA. SMA. Ya. Belum pernah sama sekali ngoding. Eh, belum sih, makanya saya belajar dan nyimak aja. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi harus di ini ya konsisten loh, Mas. Maksudnya eh, karena belum pernah gitu ya. Jadi harus berani ngoprek gitu. Gitu sih saran saya. Iya, Pak. Jadi Kemauan juga sih. Kan ya perlu ada betul, niat baru bisa. betul kemauannya gitu. Ya buat teman-teman juga sama ya yang lainnya ya, bukan hanya Mas Dio, tapi belajar dari saya juga seperti itu dulu. eh saya juga SMA, saya SMA, terus saya kuliah. Di perkuliahan itu, kalau kitanya nggak aktif, teman-teman, nggak bisa sama. Saya tuh ikut perkumpulan semua, hampir semua, nggak semua sih, tapi saya ikutin organisasinya.
mulai dari sistem informasi ya, saya jurusan sistem informasi saya ikut. Kemudian ada motor klub saya ikut, terus dewan mahasiswa saya ikut, terus BEM saya ikut gitu ya. Nah, itu di situ ada positifnya teman-teman. Jadi misalnya minggu ini kita bahas dulu dulu tuh Linux ya. Linux tuh baru ya. Dulu itu jadi kita pelajari Linux gitu. Jadi ada apa namanya? Ada yang dibahas teman-teman. Ya, saya juga berharap di TTS seperti itu ya. Jadi nggak mengandalkan dari kuliah. Kasihan soalnya yang tidak tahu gitu. Seperti itu sih teman-teman. Mungkin teman-teman sudah punya grupnya kali ya, grup apa namanya? Untuk belajar ya. Ada nggak? Belum ya? Ada nggak? Ini mumpung semester 2 loh, semester maksudnya eh masih seneng gitu, masih seneng pada nyari nyari kenalan. Walaupun di pekerja nggak apa-apa teman-teman, bisa Zoom, bisa Google Meet gitu, bahas. Gitu sih teman-teman ya. Jadi jangan jangan terpaku gitu sama materi ya. Oke, ada lagi yang tanyakan teman-teman? Nggak ada ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini library yang akan sering digunakan teman-teman nanti. Ada NumPy ya. Nah, itu untuk scientific ya. Kemudian ada scikit-learn, sklearn ya kalau disingkatnya. Kemudian ini digunakan untuk mempraktikkan machine learning. Nah, ini nanti bakal dipakai untuk membuat model. Model apa sih teman-teman gitu ya? Model itu dari algoritma. Jadi misalnya eh, ada algoritma naive Bayes ya atau KNN gitu ya. Nah, itu nanti dibikin modelnya. Misalnya pemilihan fiturnya seperti apa atau nanti naive Bayesnya mau naive Bayes apa sih gitu ya. Itu ada. Kemudian ada matplotlib. Nah, ini digunakan untuk visualisasi data dua dimensi. Makanya nanti nih yang saya sampaikan nih nanti pasti praktek pasti ada. Makanya kita sampaikan dulu gitu ya, teorinya seperti apa. Ini untuk apa sih? Ini untuk apa gitu ya. Nah, ini Matplotlib ini untuk visualisasi ya. Ya, tadi ya bisa buat grafik, bisa diagram pie gitu ya. Kemudian Pandas, nah ini untuk struktur data. Jadi kalau misalnya mau mau impor data misalnya dari Excel, nah itu pakai Pandas. Nah, ini ada SciPy ya, digunakan untuk bekerja sama dengan NumPy dalam algoritma numerik. Gitu ya, ini untuk statistik ya, untuk numerik. Kemudian Seaborn, nah ini digunakan untuk high level interface statistik informatif gitu ya. Jadi ini sama kayak gambar juga gitu ya. Kemudian ada TensorFlow ya, TensorFlow ini digunakan untuk komputasi machine learning berskala besar. Kalau TensorFlow ini udah rumit ya teman-teman, visualisasinya juga beda membacanya TensorFlow. Seperti itu library yang sering akan digunakan nanti di Python. Nah, ini cara kerjanya nih. Nah, dari tadi kan kita apa namanya ngomongin machine learning apa sih gitu ya. Nah, ini. Jadi dia tuh eh, dari gambar ya, kelihatan nggak gambarnya teman-teman? Kelihatan nggak? Enggak ya? Kelihatan Pak, kelihatan kan? Nih. Kelihatan kok. Nah, nih. Jadi teman-teman tuh punya data nih, ya kan? Di sini nih dari gambar ya, ada input data nih. Ya, input data ini ya nanti eh, memilih algoritma di machine learning nih, ya kan? Ya kan? Nah, sebelum itu datanya itu ada training data. Jadi misalnya teman-teman punya data 1.000 ya, 1.000 data mahasiswa misalnya. Nah, itu nanti 700-nya itu akan di training datanya. Makanya di sini ada training data. Train the machine learning algorithm. Ya, jadi
data yang kita miliki 1000 itu 700-nya bakal jadi training data. Teman-teman, itu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam algoritma, kemudian modelnya seperti apa, mau pemilihan fiturnya, mau pakai model apa gitu ya. Nah, ini akan diprediksi ya, akan diprediksi oleh si machine learning algoritma tadi gitu ya. Kemudian akan dievaluasi, ini baik atau buruk nih persentase akurasinya misalnya. Misalnya akurasinya 70, baik nggak teman-teman? 70%. Kurang ya teman-teman kalau misalnya apa namanya? Di dalam untuk pengambilan keputusan ya, untuk pengambilan keputusan 70% itu kurang. Tapi kalau udah 90% ya, di atas 90% itu bagus, dikatakan bagus. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak harus 90% itu baik, tergantung datanya, tergantung datasetnya, seperti itu. Nah itu cara kerjanya teman-teman machine learning. Jadi teman-teman punya data, jadi nggak akan ada artinya teman-teman machine learning kalau nggak ada datanya. Kuncinya itu. Jadi teman-teman harus punya data gitu ya, terus datanya di training, dilatih ya, di training itu dilatih, kemudian dimasukkan algoritmanya dan modelnya gitu ya, baru diprediksi seperti itu. Nah ini untuk memulai proyek machine learning harus mengetahui langkah-langkah sebagai berikut. Mengumpulkan data tuh, datanya dulu dikumpulin. Jadi misalnya teman-teman nih mau membuat machine learning nih, mau bikin project ya. Biasanya PR-nya di data, teman-teman. Saya mau nyari datanya di mana ya. Nih, ada teman-teman eh, apa namanya? eh, di Kaggle ya. Bentar, Kaggle ya. Bisa juga teman-teman cari di sini. Nah, share screen. Nah, ini kaggle.com. Ini bukan yang saya share. Bukan. Bentar. Nah, ya ini. Nah, ini kaggle.com ya. Ini juga bisa teman-teman. Ini saya tulis di chat ya. Ini kaggle.com. Ini bisa teman-teman mau nyari apa? Misalnya nah ini yang udah ada aja ya, house price ya, harga rumah gitu ya. Nah ini bisa teman-teman bisa cari di sini. Nih data sort. Tuh, ya. Sini ada data. Tuh. Ini ada tren CSV-nya. Bisa di-download nih. Nah ini download all bisa ya. Tuh, ini bisa juga tuh data explorernya. Ada data description, ada sample submission, ada test, ada trend. Jadi teman-teman mau bikin misalnya di sini prediksi harga rumah ya. Di sini ada house price ya. Ini udah dilakukan teman-teman sama orang di sini ya. Data Kaggle ini. Di Kaggle ini memang kumpulan orang-orang yang seneng ini ya. Apa namanya? eh Mengembangkan ini gitu. Algoritma gitu. Jadi mau pakai model apa? Jadi kayak bersaing gitu. Mana sih yang bagus gitu ya. Nah, ini bisa dari Kaggle. Teman-teman juga bisa belajar dari sini gitu ya, bisa ambil datanya dari sini gitu ya. Nanti bisa dicoba di Python. Seperti itu. Ini Kaggle bisa, terus ada juga data apa ya kemarin tuh? Data eh, data yang di Jakarta itu loh. Dataset Jakarta kalau nggak salah. Waktu saya lupa namanya.
Nah, ini data Jakarta juga ada di sini. Bisa bisa di download juga ini di satu data. Jadi kalau buat teman-teman bingung gitu, bisa cari-cari eh, di sini di apa namanya? Di nah itu ada open data gitu ya. Datasetnya bisa di sini. Ini persentase pertumbuhan produk domestik seperti itu. Ini juga bisa. Atau di Kaggle ini juga ada tentang COVID, teman-teman, banyak dataset tentang COVID. Oke, seperti itu kalau untuk pengambilan data ya. Kalau misalnya syukur-syukur sih ada data dari kayak Mas Dio itu ya, pasti ada data-data yang harga-harga yang lama tuh di perusahaannya. Data misalnya tahun 2022 tuh harga batu bara tuh sekian loh setiap bulannya naik atau turun, setiap harinya naik atau turun tuh bisa kalau dikumpulin datanya, teman-teman. Ada Pak Itu. datanya. Nah, itu bisa dijadikan apa namanya project machine learning gitu ya. Terus eksplorasi data, jadi data itu digali ya, dieksplor gitu ya. Jadi bisa kita tambah-tambahkan gitu. Misalnya kurang apa gitu ya di data itu bisa di apa namanya ditambal sulam lah. Misalnya kita punya data dari Google gitu ya, kita mau tambahkan boleh gitu, asal tidak mempengaruhi eh, yang lain ya. Kemudian persiapan data, nah ini juga perlu dilakukan gitu ya. Jadi mau misalnya harus disiapkan dulu nih. Jadi data trennya, data setnya seperti itu. Ya, data set, data tes ya, gitu pembagiannya seperti itu. Terus memilih model, nah ini juga yang wajib ya, karena memang machine learning gitu ya. Jadi harus ada algoritma dan model gitu. Kemudian dievaluasi. Kalau dievaluasi baru tindak lanjut gitu. Jadi misalnya kalau dapat 90% misalnya ya. Wah, ya udahlah kita coba data tesnya langsung gitu. Bener enggak gitu. Nah, perbedaan training data dengan data tes juga beda ya. Kalau training data itu sudah ada prediksinya. Eh, misalnya punya data set apa namanya? eh, analisa tentang prediksi saham ya. Sudah ada tuh datanya, harganya yang training data itu. Tapi kalau data tes itu kosong. Misalnya eh, akan ditebak gitu harganya berapa gitu. Walaupun di data setnya itu udah ada sebenarnya dari 1.000 data itu 700 untuk training data, 300 untuk eh, data tes gitu ya. Seperti itu ya teman-teman cara kerja machine learning. Dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan teman? Ada yang didiskusikan nggak teman-teman? Pak, saya mau tanya Pak, Boleh, silahkan Mas Adit. saya udah absen belum Pak? Oh, Mas Adit ya. Aditya udah. Yang Oh, belum udah. yang belum Hasbi. Muhammad Amin Rizky ada nggak? Hadir, Pak. Oh iya. Makasih ya Pak. Oke, makasih. Arkan Putra. Arkan nggak ada ya? Arkan nggak ada ya. Berarti berapa orang doang? 10 ya. Hasbi ada Pak. Hasbi ada ya, Hasbi ada. Hadir Pak Asbi. Ya, Hasbi hadir. 9 berarti benar ya, 9 orang ya. Karena yang satunya admin Zoom. Iya Pak. Oke, cukup? Ada yang bertanyakan lagi nggak? Udah ngantuk kayaknya teman-teman ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ya minggu besok
mungkin sudah disiapkan Anacondanya atau Jupyter Notebooknya, bebas lah. Mau Google Colab juga nggak apa-apa. Untuk sementara boleh. Google Saya Colab. punyanya Sanca lagi, Pak. Sanca. Lu kadut lu mah. Gitu ya. Anaconda Jadi tadi instalan mana aja, Pak? gimana? Untuk Anaconda install apa aja? Yang Jupyter Ah, doang. Oh, Jupyter dulu aja. Kalau mau Orange juga silahkan. Kita tapi pakai ini dulu aja. Jupyter dulu aja. baik, Pak. Bisa ya, gampang kan installnya? Nggak perlu diajarin lah. Bukan anak Ini SMK kan? lagi proses, Pak. Iya, bukan anak SMK lagi ya, nginstal seperti itu mah. Ya, gitu ya. Oke, kalau sama saya belajarnya seperti ini ya, teman-teman. Tapi kalau memang ada masukan, ada saran, silahkan. Aduh, baterai lowbat. Oke, oke ya. Saya akhiri ya. Yang Terima Ya, kasih. Pak. Banyak, Terima Pak. kasih juga, itu Pak. pertemuan kedua, Terima Pak. kasih, Pak. Apa-apa? Yang Tadi mau Terima kasih, di-voting Pak. tadi di pertemuan keberapa, Pak? Yang mau di-voting? Mau di voting? Pertemuan tiga. Ini saya buat votingnya ya, Pak ya. Ya, di WA ya, di grup WA ya. Makasih loh, Oke, Pak. Mas Amin ya. Ya, Pak. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman, izin live. Makasih kasih, juga, Pak. 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 Izin live ya, Pak.